Baik, untuk bab selanjutnya kita membahas tentang materi logaritma. Sebelum membahas definisi logaritma, saya beri gambaran dulu tentang eksponen. Kenapa? Karena eksponen itu hubungannya dengan mirip dengan kayak logaritma, balikannya begitu ya. Kalau kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti kalau kita punya 9 pangkat 2 sama dengan 81. Kalau kita punya 3 pangkat 3 sama dengan 27, ya misalkan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, kalau di dalam logaritma ya jadi ada hubungannya dengan ini, nanti ada hubungannya dengan perpangkatan ini. 2 pangkat 3 sama 8, ada hubungannya dengan 9 pangkat 2 sama dengan 81, ada 3 pangkat 3 sama dengan 27, ada hubungannya dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Biasanya disimbolkan dengan seperti ini, Cak. Biasanya disimbolkan dengan logaritma itu A log B ya sama dengan X ya, dengan syaratnya adalah A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan A itu tidak sama dengan 1. Jadi A itu adalah positif, B positif, tetapi untuk yang A itu positifnya tidak boleh sama dengan 1 ya. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau dihubungkan dengan pangkat ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Kalau kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka kalau dihubungkan dengan logaritma itu didefinisikan 2 log 8 sama dengan 3 ya. Jadi seperti itu definisinya, definisi dari logaritma. Begitu juga dengan kalau kita punya 9 kuadrat sama dengan 81. 9 kuadrat sama dengan 81, maka 9 logaritma atau log 81 itu sama dengan 2 ya. Kemudian untuk yang selanjutnya 4 kuadrat ya, 4 kuadrat sama dengan 16, maka 4 log 16 sama dengan 2. Begitu juga dengan yang terakhir 3 pangkat 3. Nah, ini sambil mengingatkan, saya rasa kalian sudah pernah dapat lah dulu 3 pangkat 3 27. 3 pangkat 3 sama dengan 27, maka 3 log 27 sama dengan 3 ya. Itu. Kemudian yang paling penting lagi adalah kalau misalkan kita punya log 3, itu maknanya adalah di sini basis 10 log 3 ya. Ini yang paling penting juga. Jadi kayak misalkan kita nulis X pangkat 1 gitu loh ya. X pangkat 1 itu maknanya kan X 1X juga sama dengan X. Ini sama, kalau log 3 berarti 10 log 3, seperti itu ya. Ini tentang konsep atau definisi logaritma. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat logaritma. Baik, untuk selanjutnya adalah sifat-sifat logaritma. Ini tidak saya tulis, perlu cukup saya baca dan saya kasih contoh aja. Kenapa? Karena ini barangkali kalian juga sudah pernah dapat. Untuk yang pertama, ini mirip dengan definisi tadi, sudah saya tuliskan. Kemudian yang kedua, A log A sama dengan 1 dan A log 1 sama dengan 0. Ini maknanya gimana? Jadi A log A sama dengan 1 itu misalnya gini, 2 log 2 sama dengan berapa? Ya sama dengan 1. Kan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Dan untuk misalkan 2 log 1 itu sama dengan berapa? Berarti ya 0 pada kasus ini. Nah, kemudian kalau kita punya misal ini 2 log 3 ya, maka kita boleh menuliskan bahwa 1/3 log 2 ya. 2 log 3 itu sama dengan 1/3 log
2. Atau boleh kita tuliskan bahwa ini 2 log 3 ya. 2 log 3 itu boleh saya tuliskan 4 log 3 dibagi dengan 4 log 2 ya. Makanya ini yang n log B, n log A. Jadi kalau ada A log B itu 2 log 3 itu sama dengan 1/3 log 2 dibalik. Kemudian yang ini A log B itu n log B, berarti 4 log 3 sama 4 log 2 sama dengan itu ya. Begitu juga dengan yang ini, yang sekarang yang nomor 4. Kalau kita punya 3 pangkat 2 log 9 misalkan ya, maka ini basisnya sama ya. 3 pangkat 3 log 9 itu sama dengan 9 ya. Nah kemudian kalau kita punya contohnya ini 2 log 6 kali 7 misalkan seperti ini, maka kita boleh menuliskan 2 log 6 ditambah 2 log 7 ya. Begitu juga dengan yang ini, kalau kita punya 2 log misalkan 16/8 gitu misalkan ya, maka ini boleh kita tuliskan bahwa ini hasilnya 2 log 16 dikurangi 2 log 8 ya. Itu. Kemudian boleh kita tuliskan juga ini adalah negatif 2 log 8/16. Jadi kalau negatif ini dibalik, yang tadinya 16/8 ya menjadi 8/16. Itu ini untuk yang contoh selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ini contohnya kalau kita punya 2 log 9 pangkat 4 misalkan ini, maka kita boleh menuliskan bahwa ini 4 dikali 2 log 9 ya. Seperti itu. Kalau kita punya misalkan ini, karena ini adalah duanya itu adalah 2 pangkat 1 gitu ya. 2 pangkat 1 berarti ini sesuai dengan ini m per n, berarti ini boleh kita tuliskan 4/1 ya, sama dengan 4/1 kali 2 log 9 ya. Ini yang berasal dari ini, duanya kan 2 pangkat 1 ya, yang sesuai dengan hukum ini A per N log B per M itu adalah M per N A log B. Ini sesuai dengan ini. Sekarang untuk yang nomor 8, A log B, B log C, C log D itu sama dengan A log D. Jadi kalau kita punya contoh 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 5, maka hasilnya adalah 2 log 5 ya. Dari situ ini contoh-contoh dari sifat-sifatnya. Nanti barangkali ini untuk bekal kita ketika untuk mengerjakan persamaan